Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika dengan pokok bahasan limit fungsi bersama Arif Muswianto. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar, kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, pengertian limit fungsi adalah mendekati, sedikit lagi, atau harga batas. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering dihadapkan pada masalah-masalah pendekatan suatu nilai atau besaran. Contoh, yang pertama, letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono. Contoh yang kedua, ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Dan contoh-contoh yang lain masih banyak. Pertanyaannya adalah, seberapa dekat, mendekati, atau hampir pada contoh-contoh di atas dengan besaran nilai yang sebenarnya. Nah, contoh lain masalah penjumlahan misalkan. Yang pertama, setengah ditambah dengan seperempat sama dengan 3/4. Yang kedua, setengah ditambah seperempat ditambah seperdelapan sama dengan 7/8. Contoh yang ketiga, setengah ditambah seperempat ditambah seperdelapan tambah 1/16 sama dengan 15/16. Begitu seterusnya sampai dengan kalau kita mau mencari itu bisa dengan cara penjumlahan di atas. Nah, yang jadi persoalan adalah apabila jumlahan di atas dilakukan untuk n yang sangat besar, maka hasil jumlahan akan mendekati 1. Limit fungsi itu sendiri adalah suatu limit fungsi x dikatakan mendekati a, maka fx mendekati a dilambangkan dengan seperti ini. Ini adalah sebagai suatu limit. Bila x mendekati a, maka dilambangkan dengan x mendekati a. Penulisannya dinotasikan sebagai limit x mendekati a, fx sama dengan a. Berikutnya adalah langkah-langkah mengerjakan limit fungsi. Supaya bentuk tak tentu dapat dihindari, maka kita bisa menggunakan yang pertama substitusi langsung, yang kedua faktorisasi, kemudian yang ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan, dan yang keempat adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, kita coba satu persatu teorema limit yang ada. Bila limit x mendekati a dari fungsi x adalah a, dan limit x mendekati a dari fungsi gx sama dengan b, maka yang pertama, limit x mendekati a, k kalikan fx sama dengan k limit x mendekati a fungsi x, yang artinya k kalikan a. Kemudian yang kedua, limit x mendekati a pada fungsi x ditambah atau dikurangi fungsi g, maka sama artinya dengan limit x mendekati a fungsi x ditambah atau dikurangi limit x mendekati a fungsi g, yang itu bisa kita hitung menjadi a ditambah atau dikurangi b. Nah, kemudian teorema yang ketiga adalah limit x mendekati a dari fungsi x dikalikan dengan fungsi gx, sama artinya dengan limit x mendekati a fungsi x dikalikan dengan limit x mendekati a fungsi g, yang itu bisa kita hitung sama dengan a kalikan b. Kemudian teorema yang keempat, limit x mendekati a jika fungsi x dibagi dengan fungsi g, maka sama artinya dengan limit x mendekati a fungsi x dibagi dengan limit x mendekati a fungsi g, yang itu bisa kita hitung dengan a per b. Teorema yang ketiga adalah limit x mendekati a jika fungsi x dipangkatkan dengan n, maka sama artinya dengan limit x mendekati a fungsi x dipangkatkan n itu menjadi a pangkat n. Berikutnya teorema yang keenam adalah limit x mendekati a dari akar fungsi x pangkat n, maka bisa dicari dengan akar pangkat n limit x mendekati a dari fungsi x sama artinya dengan akar n dari a. Itulah teorema. Nah, sekarang kita coba pada soal yang
pertama berkaitan dengan substitusi. Nilai limit X mendekati 2 dari 3X adalah, pilihannya adalah yang pertama atau yang A adalah 1, yang B 2, yang C 3, yang D 4, dan E adalah 6. Bagaimana solusinya? Untuk menyelesaikan dari soal itu, maka ada cara yang pertama. Cara yang pertama tadi dengan cara substitusi, maka limit X mendekati 2 itu tinggal X-nya diganti dengan pendekatan yang ada, yaitu 2, maka 3 kali 2. Nah, kita hitung sekarang 3 kali 2 yaitu 6. Cara yang kedua dengan cara limit X mendekati 2 dari 3X sama artian dengan 3-nya taruh di depan, kemudian limit X mendekati 2X. Nah, X yang belakang ini kita ganti 2, yang artinya sama dengan 3 kali 2, yaitu hasilnya sama 6. Nah, sehingga dari soal tadi adalah hasilnya adalah E, yaitu 6. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang kedua? Soal yang kedua, nilai dari limit X mendekati 2 ini dari 2X plus 4. Berapa hasilnya? Nah, kita coba untuk menghitung. Dari limit X mendekati 2 dari 2X plus 4 adalah, sekali lagi dengan cara substitusi, maka nilai X-nya kita masukkan. Sehingga di sana ada 2 kali 2 ditambah 4. Nah, ketika kita hitung, maka hasilnya adalah 4 ditambah 4, yaitu 8. Sehingga hasil dari tadi X yang kita hitung itu adalah 8, yaitu jawabannya E. Nah, terus kemudian lanjut lagi soal yang ketiga, nilai dari limit X mendekati 3 dari X6, nilai dari limit X mendekati 3 6X min 2X adalah, nah jawabannya di sini sudah ada pilihan. Kemudian kita coba untuk menghitung. Cara pertama yaitu dengan limit X mendekati 3 dari 6X min 2X adalah bisa kita hitung dengan limit yang ada dalam kurung. Kita hitung terlebih dahulu limit X mendekati 3 yaitu 4X. Nah, maka saat lagi dengan cara substitusi, X-nya diganti dengan 3, sehingga 4 kali 3 sama dengan 12. Atau dengan cara yang kedua adalah limit X mendekati 3 dari 6X min 2. Nah, itu sama artinya juga dengan kita jabarkan limit X mendekati 3 6X dikurangi dengan limit X mendekati 3 2X. Nah, ini juga sama, kita substitusikan nilai limitnya itu 6 kalikan 3 dikurangi dengan 2 kalikan 3. Sehingga kita ketika hitung terus, maka ada 18 dikurangi 6, hasilnya adalah 12. Sama cara pertama atau cara kedua, mana silahkan yang perlu Anda pilih. Nah, maka hasilnya dari pilihan ganda yang ada adalah 12, yaitu C. Lanjut pada limit fungsi ketika hasilnya adalah 0 dibagi 0 atau 0 banding 0. Jika fx sama dengan X dikurangi A dikalikan dengan fungsi Hx, kemudian ada Gx sama dengan X dikurangi A dikalikan dengan fungsi Kx, maka bisa kita tulis dengan limit X mendekati A dengan fungsi X dibanding Gx, yang sama dengan limit X mendekati A itu bisa kita tulis dengan X dikurangi A dikalikan dengan fungsi H per lim X dikurangi A dikalikan dengan fungsi Kx. Maka ketika kita hitung bisa dengan limit X mendekati A dari fungsi H dibanding dengan fungsi Kx sama artinya dengan fungsi HA per fungsi Kx. KA. Nah, berikutnya adalah limit fungsi pada bentuk tak hingga dibanding tak hingga. Jika diketahui limit tak hingga sebagai berikut, misalkan ya, kalian lihat semacam itu dengan hasil akhir misalkan R, maka kalian perhatikan saja catatan yang pertama, R jika nilainya 0 atau hasil akhirnya bisa 0 itu jika N kurang dari M. Yang kalian lihat adalah pangkatnya dari persamaan ini ya, pangkatnya mana N mana M. Nah, kemudian yang kedua, R bisa saja punya nilai yaitu A per P.
jika N sama dengan M. Dan yang ketiga, R bisa saja bernilai tak hingga jika N lebih dari M. Nah, ini harus kalian pahami ya. Lanjut, yang berikutnya adalah limit fungsi bentuk ketika nanti ada tak hingga dikurangi dengan tak hingga. Nah, persamaan yang semacam ini sekali lagi harus kalian pahami, nilainya R itu bisa saja tak hingga jika A lebih dari P. Kemudian yang kedua, R bisa saja bernilai 0 atau hasilnya 0 jika A sama dengan P. Yang ketiga adalah R nilai tak hingga jika A kurang dari P. Nah, inilah kuncinya ya, sama dengan yang tadi. Nah, bagaimana yang berikutnya lagi? Ini limit mendekati tak hingga ya dari persamaan yang ada. Nah, ini yang pertama, R juga bisa saja nilainya tak hingga jika A lebih dari P. Ya, yang diperhatikan adalah persamaannya ya. Kemudian yang kedua, R itu bisa saja punya nilai jika B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A jika A sama dengan P. Terus kemudian yang ketiga, nilai R bisa saja tak hingga jika A kurang dari P. Sekali lagi, ini berlaku ketika Anda perhatikan persamaannya semacam yang Anda lihat ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Pada latihan soal urutan dengan yang tadi, ada limit seperti yang Anda lihat. Nah, ini bentuk yang mana harus Anda pahami ya, seperti yang sudah dilihatkan tadi. Berapa hasilnya? Nah, kita coba untuk membahas. Maka dari soal yang ada ini, andai limit X mendekati 0 dari soal yang tadi kita masukkan nilai X yang ada, ternyata ketika kita hitung adalah 0 per 0. Kalau terjadi 0 per 0, maka perlu diketahui bahwa 0 hasil itu ketika didistribusikan menghasilkan 0 per 0, maka bukan solusi. Sehingga soal diselesaikan dengan cara yang lain, yaitu faktorisasi. Maka nah, inilah penyelesaiannya. Ini yang harus kalian perhatikan dari soal ini. Kemudian kita faktorkan ya. Bagaimana cara memfaktorkannya? Fungsi yang ada di atas atau sebagai pembilang, yang di bawah sebagai penyebut, X-nya kita keluarkan 1. Begitu seterusnya. Kemudian setelah terjadi faktorisasi, baru kita masukkan nilai limit pendekatannya. Nah, maka ketika kita hitung, hasil akhir dari soal itu adalah negatif 2. Lanjut pada soal yang berikutnya atau soal yang tadi, berarti hasil akhirnya adalah E, yaitu negatif 2. Nah, itu saja sementara untuk hari ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.